Apa, Non Anggi, sudah baik-baik saja. Kita tidak akan kehilangan siapapun. Allah sangat menyayangi kita, jangan menangis lagi. Apa kita bisa menjenguknya sekarang? Tanya Tania di sela-sela tangisnya. Kita pergi ke rumah sakit sebentar lagi. Bersiaplah, jangan tunjukkan wajah jelek ini pada Non Anggi. Kau tidak ingin membuatnya sedih kan? Tania mengangguk. Tanpa menunggu lama, Tania langsung melesat masuk ke dalam kamar mandi. Dito hanya bisa meluk angin, namun dia tetap tersenyum. Setidaknya dia tidak harus melihat Tania menangis terus. Apa persahabatan kalian sekuat ini? Haruskah kita meresmikan persahabatan kalian? Mau kemana? Teriak Haris saat Dita menyambar kunci motor di atas meja kerjanya. Dita tidak menjawab, dia malah mengambil tas juga helm di samping pintu. Apa kau tidak akan menjawabku, Dit? Haris bertanya dengan nada putus asa. Dita sedang tidak baik-baik saja, hatinya masih bergemuruh karena memikirkan Anggi, ditambah Dita yang selalu melakukan hal-hal tak wajar. Sayang, mau kemana? Anggi sudah sadar aku ingin menemuinya. Kakak mau ikut tidak? Dita berbicara ketika dia sudah berada di atas motor, juga sudah mengenakan helm Polvest-nya. Dita menoleh untuk mencari keberadaan Haris, namun dia itu tidak ada. Ayo, Haris berbicara sembari mengenakan helm dan sudah duduk di belakang Dita. Buset, kapan kau naik kak? Udah kayak Jin aja. Mana ada Jin seganteng ini tuyul? Dita mendengus. Pria ini benar-benar di luar dugaan. Dia selalu memanggil Dita dengan sebutan tuyul, dengan alasan kalau Dita selalu muncul di saat Haris sudah gajian. Padahal Dita hanya meminta jatah uang skincare juga uang jajannya. Dia tidak mencarikan pegangan jin. Jangan sampai tertiup angin. Tuyul cuma bisa mengambil duit, ngambil nyawa cadangan belum bisa. Rehan mengerjapkan matanya, perlahan melirik ranjang di sebelahnya, dan langsung tertunduk saat orang yang tadi dia peluk ternyata sudah tidak ada. Kakinya refleks turun dari atas ranjang, jantungnya berdegup sangat kencang karena merasa sangat takut juga khawatir. Anggi, Rehan memanggil istrinya kesayangannya masih dengan kesadaran yang belum sempurna. Kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, namun saat dia melihat Anggi sedang duduk di atas roda sembari menatap ke arah luar dinding kaca di kamar inapnya, Rehan menghembuskan napas lega. Anggi, pria itu berjalan menghampiri Anggi, sedikit memutar kursi rodanya dan mulai berjongkok menatap wanita cantik yang manis memiliki tatapan kosong. Sayang, Rehan mengusap wajah sang istri lembut dan penuh kehati-hatian. Wajah itu seperti sebuah gelembung yang akan pecah jika disentuh bibirnya. Tersenyum saat Anggi menunduk dan menatap matanya. Sejak kapan kau di sini, Anggi? Kenapa tidak membangunkanku? Om tidur sangat nyenyak. Anggi tidak tega. Rehan menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya kepala itu dia jatuhkan di atas pangkuan Anggi. Jangan seperti itu. Maafkan aku, Anggi. Seharusnya aku bisa menjagamu. Anggi tidak berekspresi, namun tangannya yang bebas dari selang impus terangkat dan mengusap kepala Rehan pelan. Usapan itu terasa sangat menenangkan untuk Rehan hingga dia memejamkan mata mencoba untuk menikmati kehangatan yang membuncah di dalam hatinya. Anggi, bolehkah aku bertanya? Ucap Rehan masih dalam posisi yang sama. Sejak kapan kau tahu kalau Anthony adalah ayah kandungmu? Kenapa kau tidak memberitahu semuanya padaku? Anggi menghentikan gerakan tangannya hingga Rehan mengangkat kepala dan kembali menatap wajah pucat istrinya. Ekspresi Anggi masih sama datar, seolah-olah dia tidak memiliki perasaan apapun. Sejak kita menikah, saat ayah Adlian tidak menjadi wali nikahku dan juga tidak ada nasabku dalam kalimat akad pernikahan kita. Rehan tertegun. Dia menggenggam tangan Anggi erat. Jadi saat Aldi mengatakan kalau kau mirip seseorang, iya, jawab Anggi menganggukkan kepalanya. Lalu kenapa kau tidak menceritakan semuanya padaku? Kenapa kau memendam ini untuk dirimu sendiri?
ditinggalkan. Anggi tidak ingin semua orang tahu kalau Anggi ini anak haram. Anggi nggak mau semua orang menjauhi Anggi karena itu. Anggi tidak peduli siapa orang tua kandung Anggi. Bagi Anggi mereka sudah mati saat mereka membuang Anggi. Anggi berbicara dengan nada dinginnya. Tidak bisakah Om lupakan dari mana asal usul Anggi? Om gak akan ninggalin Anggi karena Anggi anak haram kan? Anggi janji Anggi gak akan melakukan hal bejat seperti apa yang orang tua Anggi kandung lakukan. Tolong jangan tinggalkan Anggi. Om, Anggi tahu Anggi anak haram, tapi apa salah lagi? Anggi gak minta untuk terlahir dari orang tua seperti mereka. Kenapa harus Anggi yang menanggung semuanya? Itu berhenti berbicara tak kala Rehan membungkamnya dengan hangat dan lembut. Jemarinya mengusap air mata mengalir di pipi sang istri dengan usapan yang sangat halus. Semakin Rehan memperdalam, air mata Anggi malah mengalir semakin deras. Segala kegelisahan dalam hatinya sirna. Pria ini benar-benar luar biasa. Setiap Anggi membutuhkan jawaban bukan kata-kata bullshit yang keluar dari mulutnya, namun tindakan-tindakan yang membuktikan bahwa dia sangat mencintai Anggi dan sangat menyayanginya. Ciuman lembut yang intens namun sangat memabukkan itu membuat Anggi sangat lega sampai air mata itu tidak bisa berhenti berproduksi. Jangan mengatakan hal seperti itu. Kau adalah istriku, istri dari seorang Rehan Cahyo Nugroho. Apapun latar belakangmu, aku akan tetap mencintaimu dan menyayangimu, ujar Rehan setelah melepas tautannya. Dia menempelkan keningnya di kening sang istri. Kedua insan itu sama-sama mengatur napas, saling bertukar energi. Anggi mencintai Om Rehan sampai kapanpun. Anggi mengalungkan tangannya di leher sang suami, mengecup sekilas lalu melumat dan mengusapnya perlahan. Rehan tersenyum di sela-sela. Yang Anggi lakukan segera setelah menemukan posisi yang nyaman, Rehan mulai mengambil alih permainan. Semakin lama, itu semakin dalam dan semakin panas hingga mereka tidak sadar jika sejak tadi ada beberapa orang yang memperhatikan kegiatan mereka. Anggi, Pekikan Dita, dan Tania membuat sepasang suami istri itu membuka mata dan menoleh wajah mereka. Ya, dasar gak ada akhlak. Kita itu khawatir sama lo, Anggi, lo malah asik cipokan sama sugar daddy lo. Mana di tempat kayak gini. Anggi tidak memperdulikan ocehan Dita. Dia malah kembali menarik leher Rehan suaminya beberapa kali dan seperti sebuah permen jelly. Hei, benar-benar kalian ini nyesel, gue udah khawatir sama lo. Dita dan Tania benar-benar dibuat dongkol dengan tingkah Anggi. Bahkan di saat sakit seperti ini pun dia masih sempat-sempatnya membuat Dita naik darah. Sementara Haris, pria itu menggelengkan kepalanya merasa heran dengan tingkah sang adik. Kenapa kamu malah senyum-senyum gitu, Kak? Tania menatap suaminya tajam. Dito malah semakin tersenyum sembari menatap Anggi dan Rehan. Aku hanya senang karena ternyata nona kecil sudah sembuh. Kalau begini banteng kita jadi punya pawang lagi kan? Tania menganggukkan kepalanya. Benar juga. Jadi kalau Anggi sembuh, Dito pasti tidak akan kena semprot Rehan terus. Kalian nengok nggak bawa apa-apa? Anggi bertanya dengan wajah sedihnya. Rehan mendorong kursi roda Anggi membawanya mendekat ke arah semua orang. Hehehe, maaf Anggi, kita tadi buru-buru pas Aldi ngabarin kalau kamu sudah sadar, kita langsung OTW ke sini. Boro-boro ingat beli buah dan yang lainnya. Lihat Kak Haris aja nyeker ke sini. Anggi menahan senyum melihat Haris berdiri tanpa alas kaki. Sebegitu senangnya kah mereka sampai mereka terbirit-birit seperti ini. Baiklah, aku terima alasanmu. Kalau kau, kenapa kau nggak bawa apa-apa? Anggi menatap Tania dan Dito dengan mata memicing. Orang yang ditatap malah menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maafkan aku Anggi, aku tadi lupa membeli sesuatu, tapi kamu tenang saja. Kak Dito bakal beliin apa yang kamu mau kok. Kamu pengen apa? Sok bilang. Kak Dito bakal langsung pergi sekarang juga. Anggi berpikir untuk sejenak sebenarnya dia hanya bercanda. Namun mengerjai Dito sesekali sepertinya akan sangat menyenangkan. Aku mau, Brak. Semua orang menoleh ke arah pintu. Anggi juga yang lainnya menatap orang yang kini berdiri di ambang pintu dengan tatapan aneh dan juga heran. Om, apa Om sewa badut? Kenapa ada di sini? Om, apa Om sewa badut?
Seharusnya Anggi menanyakan itu pada temannya, bukan Anggi. Nafisa berlari sembari tersenyum memeluk Anggi yang erat, hingga orang yang dipeluk hampir kehabisan napas. Kau menyakitinya. Seharusnya Anggi menanyakan itu pada temannya, bukan Anggi. Nafisa berlari sembari tersenyum memeluk Anggi dengan erat, orang yang dipeluk hampir kehabisan napas. Kau menyakitinya.